Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik, Rado Yendra, Rado Institute kembali hadir untuk membahas Tridharma perguruan tinggi. Terutama kita akan terus membedah riset-riset artikel yang dapat dijadikan sebagai motivasi bagi mahasiswa maupun peneliti untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Bahas bedah riset artikel ini artinya kita tidak cerita introduction, abstrak, bukan. Kita langsung membahas coding pemrograman komputer sebagai jantung untuk menyelesaikan riset artikel tersebut. Jadi yang kita buat itu codingnya sesuai dengan isi dari riset artikel yang ada. Jadi kita tidak cerita apa itu introduction, abstraknya, outputnya, metodologi, kita tidak bahas itu lagi. Seperti biasa, coding-codingnya nanti dapat Anda miliki di http://link.id Rado Institute. Seperti yang kita tulis di slide. Dengan panduan seperti ada covernya kita beri di situ. Nanti kalau Anda masuk ke http://link.id Rado Institute sebagai toko digital untuk menjual berbagai produk coding pemrograman itu, kita berikan panduan untuk kajian hari ini seperti cover bukunya dengan judul e-books Coding R Model Peluang Theta Weighted Mixture Wave Lomax. Nah, sesuai dengan judulnya, pada kesempatan hari ini kita membahas satu lagi model peluang yang sangat baik, yaitu yang disebut dengan Theta Weighted Mixture Wave Lomax. Jadi di sini kita akan menggunakan atau menggabungkan dua model peluang, Weibull dan Lomax. Weibull dan Relax, bukan Weibull Lomax tapi Weibull Relax. Jadi nanti itu judulnya Weibull Theta Weighted Mixture Weibull Relax, bukan Lomax ya. Kalau judulnya benar, e-booksnya agak silap sedikit buat judulnya, tapi tak apa. Kita salah sampaikan, yang benar adalah Theta Weighted Mixture Weibull Relax Distribution. Oke, kita coba lihat sebagai panduan atau sebagai referensi kita pada hari ini tentang pembahasan model peluang yang sangat baik sekali. Nah, ini dia. Jadi dalam suatu jurnal yang terbit di Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics, dapat dijumpai satu model peluang on new generalized mixture of Weibull Relax distribution. Ada satu fakta yang menarik, bagaimana peranan survival function. Ingat, survival function itu satu dikurang kumulatif. Bagaimana menghubungkan survival function dari dua model peluang, yaitu Weibull Relax ini, yang dihubungkan oleh satu parameter theta sehingga dia menjadi satu model peluang baru. Jadi tekniknya kalau kita lihat dalam riset artikel ini, pada persamaan 4, nah ini persamaan 4, untuk menghasilkan satu model peluang baru itu menggunakan survival function, suatu model peluang F garis itu survival 1 kurang F berpangkat min theta dikalikan dengan survival function yang lainnya G. Jadi G garis itu survival, cara mencarinya 1 kurang G, 1 kurang kumulatif. Berpangkat theta 1 dikurang theta dikali F kecil itu fungsi densitas baseline atau fungsi densitas satu lagi, model yang pertama, tambah theta fx dikali G. Jadi ada F kecil, ada G kecil, ada survival function F, dan ada survival function G. Jadi kalau kita bayangkan, untuk menghasilkan model peluang baru itu harus ada dua model peluang. Yang satu fungsi densitas dengan nama F, yang satu fungsi densitas dengan nama G. Jadi kalau dalam jurnal ini F itu nanti adalah relax, F itu adalah relax, G itu Weibull. Jadi ada dua. Di mana F garisnya itu adalah survival function relax. Ingat, kalau F kecil tentu dapat F besar. Dapat F besar tentu dapat F garis.
Di mana F besar garis ini rumusnya 1 kurang F. Ada G kecil, ada G besar, ada G garis. Nah, G garis itu 1 kurang G besar. G besar adalah kumulatif. Jadi kalau ada G kecil, pasti ada G besar. Mudah dicari. Nah, persamaan 4 inilah yang dijadikan sebagai landasan untuk menghasilkan model peluang baru. Kumulatif dari model peluang baru persamaan 3. Nah, teknik ini disebut dengan theta weighted mixture distribution family. Ya, itu nama tekniknya. Jadi teknik kita untuk menghasilkan model peluang baru pada hari ini disebut dengan theta weighted mixture distribution family. Harus terlebih dahulu diketahui satu kumulatif fungsi densitas lama dan atau baseline yang kita selalu sebut baseline, dan satu lagi kumulatif baseline yang lainnya. Jadi ada 2 baseline. Dalam hal ini baseline-nya ada Rayleigh, ada Weibull. Nah, kalau udah ada F besar tentu ada F garis. Ada G besar tentu ada G garis. Ada F besar tentu ada F kecil. Ada G besar tentu ada G kecil. Nah, itu mudah dipahami. Oke, sangat mudah dipahami. Jadi dalam kajian kita ini yang kita sebut tadi F kecilnya itu adalah relax. Ini dia. F besarnya adalah ini, sorry. Ini F kecil, F yang pertama adalah relax, sedangkan G kecil adalah Weibull. Mana G kecil? G kecil kita nanti adalah Weibull. Oke, G kecil Weibull. Mana dia? G kecil kita Weibull. Nah, nih. Nih. Jadi F besar adalah kumulatif dari F besar kumulatif Weibull, G besar kumulatif Rayleigh. Jadi F besar adalah Weibull, G besar adalah Rayleigh. Nah, kita tahu kalau ada F besar untuk mencari F kecilnya turunkan saja. Kalau ada G besar untuk menjadi G kecilnya turunkan saja. Kalau ada F besar untuk mencari F garis 1 kurang F. Kalau ada G besar garisnya 1 kurang G. Ya, mudah. Dapat. Jadi dengan menggunakan bantuan persamaan 4 tadi, nih dengan menggunakan bantuan persamaan 3, oke, akan menghasilkan persamaan 5 dengan F besarnya adalah Weibull, kumulatif Weibull, G besarnya adalah kumulatif dari Rayleigh. Nah, persamaan 6 tadi. Persamaan 6 hasilnya dari persamaan 4. Nah, ini persamaan 4. F garis besar sudah ada, G garis besar sudah ada, yang belum ada F kecil. F kecil mana? F kecil adalah turunan dari F besar. Mana F besarnya ini? Ini ada F besar baseline. Untuk mencari F kecil, turunkan. Ini G besar baseline, untuk mencari G kecil, turunkan. Masukkan semuanya ke dalam persamaan 4 akan menjadi persamaan 6. Ingat, yang menjadi F kecil nanti turunan dari F besar ini. Yang menjadi G kecil turunan dari G. Jadi inilah model peluang baru yang akan kita bahas yang disebut sebagai theta weighted mixture Weibull Rayleigh. Theta WMR. Jadi kita bahas. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan data yang ada pada artikel. Nah, datanya ada, jangan takut. Kita gunakan data set 2. Kita gunakan data set 2 yang ada pada artikel. Nah, ini data set 2 kita. Oke, ini data kita. Density plot, ini dia density plot. Anda lihat ini dalam gambar 12 ini adalah density plot untuk bersama atau data set 2. Yang warna biru itulah yang sebagai theta WMWR tadi. Oke, nah itu akan kita bahas. Oke. Dengan menggunakan nilai-nilai AIC, BIC data set 2, ini dia AIC-nya 169, BIC-nya 176 dengan parameter theta. Ini ambil yang pertama, theta WMR ini. Ada theta, ada sigma, ada lambda, ada K. Ada 4 parameter.
Nah, ini semua akan kita coba hasilkan dengan menggunakan coding pemrograman. Nah, seperti apa coding kita? Kita coba lihat. Kita buka coding kita. Kita buka coding. Oke. Nah, ini coding kita. Kita akan membahas satu model peluang yang disebut sebagai theta weighted mixture. Namanya theta weighted mixture. Kalau sini kalau kita buat namanya tadi theta weighted mixture. Itu dia. Relax. Kita hapus survival. Nah, ini nama model peluang kita. Nah, ini fungsi densitasnya tadi seperti persamaan 6 dalam riset artikel. Dan ini kumulatifnya seperti persamaan 5. Nah, inilah nanti akan kita terjemahkan dengan menggunakan coding. Seperti apa nanti menuliskan dalam coding, nanti kita lihat. Data ini dia, data yang kita gunakan. Seperti data set 2. Nah, inilah fungsi densitasnya. Nih, fungsi densitas dari yang kita maksudkan tadi ini dia. Cara menulis codingnya DWR, fungsi densitas. Oke, fungsi densitasnya A kali eksponen min Q A-nya ini, I-nya ini. Nah, itu dia. Kumulatif. Wah, ini nih cara menulis kumulatifnya. Ini kumulatif dari model peluang kita. Weighted mixture Weibull relief distribution. Nah, survival function. Oke, ini survival functionnya. Itu satu kurang apa aja udah cukup nih. Satu dikurang PWR sebenarnya udah bisa. Lalu negatif log likelihood seperti biasa. Yang kita log likelihood kan tentu fungsi densitasnya. Yang kita akan log likelihood kan fungsi densitasnya nih. DWR. Ini yang kita log likelihood kan. Kita ambil negatifnya. Nah, kita gunakan beberapa nilai awal. Nanti ini ada beberapa nilai awal. Starts. Ada beberapa nilai awal kita ambil. Ada berapa pasangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pasangan nilai awal. Nanti kita ambil yang menghasilkan AIC terkecil. Lalu multistar MLE kita gunakan optim. Nanti pasti optim untuk menghasilkan model peluang terbaik. Optim kita gunakan I. Tentu nanti dia akan melakukan looping. Karena ada 10 pasangan di situ. Oke, nanti kita akan lihat AIC-nya berapa, BIC-nya berapa. Yang terbaik nanti adalah yang terkecil. Nah, ini dia pilih AIC dengan AI yang terkecil. Nanti baru kita lihat AIC terkecil, berapa lambdanya, berapa parameter K, berapa sigma. Ini adalah coding parameter atau AIC, BIC untuk yang telah dilakukan yang terkecil. Oke, lalu kita lihat nanti bagaimana grafik. Nah, bagaimana grafik. Nah, hasil integral perlu. Karena kita akan coba mengintegralkan fungsi densitas apakah dia satu atau tidak. Nah, ini sangat perlu sekali. Untuk membuktikan dia satu. Oke. Integral PDF sangat perlu sekali. Nah, ini diintegrate, yang diintegralkan tentu DWR. Fungsi densitasnya. Dari 0 sampai tak hingga. Nah, itu penting sekali. Hasil integral sudah, ini grid, ini untuk gambar. Nanti kita gambarkan adalah bagaimana gambar dari histogram melawan fungsi densitas. Ini histogram yang kita sebut dengan density plot. Grafik kedua nanti bagaimana kita menggambarkan kumulatif plot. Oke, kumulatif plot. Nah, semakin baik coding yang kita lakukan hari ini, kita harap hasilnya baik. Dan seperti biasa, coding-coding ini dapat Anda jumpai langsung di toko Rado Institute. Anda dapat memiliki coding ini, dapat diaplikasikan langsung pada data-data yang Anda gunakan. Oke, kita coba run dulu. Kita lihat run grafiknya nanti. Kita coba lihat dulu hasil-hasil yang kita inginkan. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat hasilnya, hasil parameter, terus kita coba lihat. Oke, kita coba integral sampai kita run sampai estimated. Oke, grafik nanti saja. Grafik nanti saja kita ambil. Sampai sini saja kita run. Edit run selection.
Wes jalan. Oke, jalan lancar jaya. Jalan. Oke, kita lihat sekarang hasil-hasilnya. Nah, dari 10 kombinasi pasangan nilai tadi ini, yang akan kita ambil adalah nilai AIC yang terkecil. Nah, ini 166. Jadi lebih baik daripada coding. Coding tadi 168 AIC-nya, kita 166. Parameter lambdanya sekian, parameter K sekian, sigma sekian, dan theta adalah sekian. Ini yang paling baik, 166. Oke? Lalu kita dapat lihat juga yang terbaik tadi, ini yang terbaik, diambilnya ini versi parameter yang terbaik. Oke, 11 K sigma 06, dan integral ini likelihoodnya AIC 166, BIC 172. Ini adalah versi yang terbaik. Integralnya 1, artinya model tadi valid, diintegralkan dari 0 hingga bernilai 1. Oke, setelah itu kita coba lihat gambar untuk density plot dan cumulative plot. Kita coba lihat hasilnya seperti apa, kita run. Wah, itu dia. Wow, cantik sekali. Kita lihat bagaimana histogram ini dapat ditangkap oleh grafik berwarna merah. Grafik berwarna merah itu adalah fungsi densitas Weibull. Fungsi densitas model peluang kita theta weighted mixture Weibull Rayleigh distribution. Sedangkan yang warna biru fungsi tangga itu adalah kumulatif empirical atau kumulatif hampiran, yang berwarna oranye itu kumulatif model kita. Sangat baik sekali yang berwarna oranye itu mengcapture fungsi tangga. Jadi dari dua hal ini dapat kita pastikan coding yang kita bina, yang kita rancang ini ternyata sangat ampuh, sangat baik untuk digunakan menganalisis data yang ada pada riset artikel yang diberikan. Dan seperti biasa, coding ini siap pakai. Saya siap digunakan untuk penelitian-penelitian lainnya, terutama yang menggunakan data. Oke, saya rasa coding-coding yang dihasilkan oleh Rado Institute bukan coding kaleng-kaleng, dapat digunakan secara langsung. Masuk saja ke link.id Rado Institute. Anda akan dapat memperoleh coding-coding yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, kira-kira 10 ribuan. Oke, saya rasa cukup kajian kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Salam green statistik, Rado Yendra, Rado Institute. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.